Gairah Tante Rani teman ibuku. Bab 1. Arga selalu merasa hidupnya berjalan datar. Sebagai pemuda 21 tahun yang lebih banyak menghabiskan waktu di kamar, dunianya diisi oleh earphone, layar monitor, dan tumpukan buku yang tak pernah selesai dibaca. Ia bukan penyendiri, karena ingin hanya saja ia tak pandai bergaul. Suaranya sering tercekat ketika harus berbicara dengan orang baru, terutama perempuan. Malam-malamnya biasa sunyi. Ia sering duduk bersandar di kursi komputer, lampu kamar redup, dan pikirannya hanyut ke dunia fantasi yang tak pernah ia ucapkan pada siapapun. Dunia yang ia temukan dari layar. Dunia yang membuat tubuhnya terasa hangat dan degup jantungnya tak karuan. Hari itu seharusnya seperti biasa sepi, aman, rutinitas yang ia kenal. Tapi takdir selalu suka bermain. Sore itu, ibunya mengabarkan bahwa akan ada tamu datang. Arga mendengar samar-samar dari balik pintu kamar saat ia baru saja keluar mandi, rambut masih meneteskan air. Suara perempuan lain terdengar di ruang tamu lembut, hangat, sedikit berat seperti orang yang sering tertawa atau mungkin sering menggoda tanpa disengaja. Arga ada di kamar. Ya, suara ibunya terdengar memanggil dari dapur. Ia hanya menjawab lirih, "Iya, Bu." Ia kembali masuk. Di luar, suara langkah tumit menembus karpet, mendekat, kemudian berhenti. Pintu kamarnya tidak tertutup rapat, hanya tertaut magnet. Arga merasa perlu menutupnya, karena ia ingin melakukan kebiasaannya sebelum tidur. Sesuatu yang selalu membuatnya rileks setelah hari panjang. Dan ia menutup pintu, atau setidaknya ia pikir sudah menutupnya cukup. Waktu bergulir beberapa menit. Ia duduk di depannya layar monitor. Lampu kamar redup, tirai jendela setengah terbuka. Tubuhnya mulai hangat karena pikirannya melayang-layang ke fantasi yang ia simpan rapat selama bertahun-tahun. Ia tidak menyadari bahwa langkah perempuan itu kembali mendekat. Tidak menyadari bahwa pintu kamar pelan-pelan terbuka sedikit. Tidak menyadari bahwa seseorang berdiri di sana. Namanya Rani. Wanita akhir 30-an, rambut panjang bergelombang. Bibir merekah, seolah selalu mengulum senyum. Ia teman kuliah ibunya dulu, dan jarang datang kecuali sedang libur dari kantor. Arga hanya bertemu dengannya 3 kali seumur hidup. Dan setiap kali, wanita itu selalu memakai parfum lembut yang membuatnya salah tingkah. Hari itu, Rani hanya ingin menitipkan barang pada ibunya. Lalu hendak mengucapkan hai pada Arga, yang katanya sudah tumbuh semakin dewasa. Ia mengetuk pelan, tapi pintu yang tidak terkunci malah terbuka lebih lebar dengan sentuhan kecil. Rani sempat terdiam. Sangat terdiam. Di sana, Arga terlihat duduk di kursinya. Tubuhnya tegang. Wajah menyala merah. Nafas tersengal menahan sesuatu. Ia memang tidak melihat semuanya. Tapi, cukup untuk memahami apa yang sedang ia lakukan. Sangat cukup. Ia mundur setengah langkah. Bisa saja, ia menutup pintu kembali dan pura-pura tidak melihat apapun. Tapi justru rasa iseng dan naluri menggoda yang tak pernah benar-benar hilang dari dirinya membuatnya tidak bergerak pergi. Arga baru sadar ada bayangan di pintu. Ia menoleh. Dunia seketika hancur. Hehani, suaranya pecah. Wanita itu bersandar pada kusen pintu.
Tidak marah, tidak syok, justru menatapnya dengan tatapan yang membuat tengkuk Arga merinding. Tatapan yang seolah berkata, tenang saja, aku tidak akan berteriak. Aduh, maaf ya. Rani tersenyum kecil. Suara setengah berbisik. Tante kira kamu lagi nonton biasa. Tadi pintunya kebuka sendiri. Arga tidak bisa bicara. Pipinya panas, seperti demam. Ia buru-buru menarik selimut kecil di kursi untuk menutupi dirinya. Padahal, rasa malu sudah menelanjangi dirinya jauh lebih dulu. Rani tidak langsung pergi. Ia masih berdiri di sana. Masih dengan senyum itu. Senyum yang tidak biasa. Arga, suaranya merendah, seperti sutra yang diseret pelan di kulit. Kamu sekarang sudah dewasa sekali ya? Arga menelan ludah, tangannya gemetar. Tante, saya nggak. Rani mengangkat jari telunjuk di depan bibir. Gerakan kecil, tapi mengirim gelombang panas ke dada Arga. Tenang saja, Tante nggak akan bilang ke ibumu. Arga hampir pingsan karena lega sekaligus bingung. Rani melangkah setengah masuk, masih menjaga jarak. Tapi cukup dekat untuk membuat aroma parfumnya memenuhi kamar kecil itu. Hangat, manis, sedikit memabukkan. Tapi, lain kali, ia mencondongkan tubuh sedikit, rambutnya jatuh di bahu seperti tirai sutra. Kunci pintunya sayang. Arga meremang. Tidak pernah ada wanita yang memanggilnya sayang seperti itu. Rani akhirnya berbalik hendak menutup pintu. Namun sebelum keluar, ia menatap Arga sekali lagi. Dengan sorot mata yang jauh berbeda dari sekadar teman ibu. Sorot mata yang penuh permainan. Penuh rasa ingin tahu. Penuh sesuatu yang belum pernah Arga bayangkan sebelumnya. Aku pamit dulu, katanya. Sebelum menambahkan dengan nada menggoda. Jangan lanjutkan dulu ya. Kamu bisa kelelahan. Senyum itu senyum yang membuat dada Arga seolah berhenti bergerak. Pintu tertutup. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Arga tidak tahu apakah ia harus merasa malu atau harus mengharapkan pertemuan itu terjadi lagi. Cerita ini hanya fiktif belaka. Jika ada kesamaan latar belakang dan tempat kejadian, semua itu tidak ada unsur kesengajaan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.